Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi tentang analisis pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian dengan studi kasus vacuum cleaner merek Derma dan Simplus di aplikasi pembelian online Shopee. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Gigih Pambudi Utomo dengan NIM 2402 0102 0613. Saya adalah mahasiswa dengan prodi S1 PJJ Manajemen pada Universitas Siber Asia tahun 2025. Kemudian, dalam PPT yang saya sampaikan ini ada latar belakang, yaitu satu, testimoni pengguna atau user testimonial yang saat ini menjadi bagian penting dari strategi pemasaran digital. Dua, dalam e-commerce seperti Shopee, konsumen sangat dipengaruhi oleh ulasan pengguna sebelum melakukan pembelian produk. Dan yang ketiga, analisis yang akan saya sampaikan ini membandingkan testimoni yang berasal dari dua brand vacuum cleaner, yaitu Derma dan Simplus. Selanjutnya adalah tujuan analisis. Dalam presentasi kali ini, ada tujuan analisis yang ingin saya sampaikan, yaitu satu, mengidentifikasi jenis testimoni pengguna yang menurut saya adalah efektif. Dua, membandingkan testimoni dari produk vacuum cleaner merek Derma dan merek Simplus. Tiga, menganalisis persepsi konsumen terhadap testimoni. Dan yang keempat, menilai hubungan antara testimoni dengan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi strategi kepada konsumen agar konsumen mau memberikan testimoni dalam penggunaan suatu produk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis testimoni yang menurut saya efektif. Testimoni yang menurut saya efektif, saya bagikan menjadi beberapa kategori, yaitu satu, testimoni dengan foto atau video, seperti yang saya tampilkan. Itu dalam testimoni tersebut menampilkan video dan foto atas produk, baik dari Derma maupun Simplus. Kedua, testimoni menyebutkan manfaat spesifik. Jadi pada testimoni tersebut menyebutkan manfaat spesifik dari barang yang mereka beli. Dan yang ketiga, review tersebut dengan memperbandingkan pada produk sejenis dengan merek yang lain. Dan yang keempat, testimoni dari akun dengan riwayat pembelian yang aktif. Berikut ini adalah rangkuman dari perbandingan testimoni yang sudah saya catat. Dari produk Derma, banyak testimoni yang menyebutkan daya hisap produk kuat dan kemudahan dalam membersihkan debu pada berbagai sudut ruangan dan berbagai permukaan. Kemudian, banyak testimoni menyebutkan pelayanan baik, kemudian kualitas barang yang baik, dan pengiriman aman sampai ke pelanggan. Kemudian yang ketiga, review negatif rata-rata berasal dari jasa pengiriman atau kurir atau human error yang berada pada penjual. Kemudian, untuk produk Simplus, testimoni bintang 5 belum sebanyak produk Derma. Dan kemudian, banyak testimoni menyebutkan pengemasan dalam pengiriman kurang aman, sehingga sering terjadi komplain kemasan penyok atau barang terdapat kerusakan. Dan kemudian, review negatif selain dari poin di atas, pada produk Simplus juga terdapat review negatif berupa barang yang kurang kokoh atau belum ada penjualan spare part-nya. Dari penyampaian testimoni pada slide sebelumnya, ada analisis yang saya ambil terhadap persepsi konsumen, yaitu satu, konsumen cenderung mempercayai testimoni
visual tentang produk yang ingin dibeli, penampakan visual, dan bagaimana cara menggunakan, serta bentuk suatu produk akan mempengaruhi persepsi konsumen dalam melakukan pembelian. 2. Persepsi positif meningkat ketika menyebutkan hasil yang nyata. Persepsi positif dari konsumen akan meningkat ketika hasil nyata dari suatu produk disampaikan pada testimoni suatu produk. Dan yang ketiga, testimoni positif akan memancing semakin banyak kemungkinan membeli dan menambah jumlah testimoni baik dari suatu produk. Dan yang keempat, review buruk tidak terlalu berpengaruh jika review baik dengan bintang 5 sudah sangat banyak dan ditunjukkan dengan visualisasi produk yang nyata, baik dari kualitas, dari keaslian barang, keamanan ketika datang. Pada slide ini, saya akan menyampaikan pengaruh testimoni terhadap keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. 1. Testimoni positif mendorong keyakinan dan rasa aman saat membeli produk. Dikarenakan testimoni positif sangat diharapkan oleh calon pembeli untuk meyakinkan dirinya bahwa barang yang dibeli nanti itu akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penjual dan akan sampai ke tangannya dengan aman. Kedua, adanya review negatif menyebabkan pembeli melakukan perbandingan yang lebih lama. Dikarenakan review negatif tentu akan menjadi suatu titik pembanding yang memberatkan hati seorang calon pembeli, di mana pembeli akan membandingkan produk tersebut dengan produk yang lain dengan mempertimbangkan resiko yang akan dialami berdasarkan review negatif yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, produk dengan rating penjualan tinggi dan banyak review positif tentu saja akan lebih dipercaya oleh calon pembeli, karena banyak yang telah membuktikan berdasarkan dengan review tersebut. Dan yang keempat, calon pembeli tidak terlalu menganggap akun review itu asli atau tidak, selama visualisasi barang yang dijual itu sesuai dengan produk yang telah didapatkan oleh pemberi testimoni. Di sini, saya akan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemasaran suatu produk. 1. Dorong pembeli untuk melakukan review visualisasi yang positif. Jika penjual dapat mendorong pembeli untuk melakukan review visualisasi yang positif, tentu itu akan menarik minat calon-calon pembeli lainnya. Kedua, tampilkan testimoni terbaik di halaman produk utama. Dengan menampilkan testimoni terbaik di halaman produk utama, tentu saja itu akan menjadi acuan seorang calon pembeli tentang kualitas suatu produk. Ketiga, berikan bonus seperti kupon atau koin Shopee untuk ulasan lengkap yang diberikan seorang pembeli atas produk yang telah diterimanya. Kemudian yang keempat, gunakan kutipan testimoni dari pelanggan untuk konten iklan produk. Bisa dengan mengcrop suatu postingan testimoni, kemudian ditampilkan pada ulasan produk barang. Dan yang terakhir, tampilkan spesifikasi lengkap beserta kelengkapan produk yang didapatkan oleh pembeli jika mereka membeli produk tersebut. Dikarenakan spesifikasi lengkap akan menjadi acuan seorang pembeli tentang apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan serta bagaimana kapasitas yang diinginkan oleh seorang pembeli. Sebelum presentasi berakhir, berikut jurnal pendukung yang saya gunakan sebagai pandangan atau sebagai acuan dalam melakukan analisis presentasi hari ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait analisis pengaruh testimoni terhadap keinginan membeli pada dua produk vacuum cleaner yaitu Derma dan Simplus.
dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian saya terjadi kendala seperti video terputus-putus atau suara yang terputus. Saya ucapkan terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.